dari tadi ini. Ada yang request. Ya. Namanya Ramzi Naufal. Gue sebut. Jadi kalau ada request, gue sebut bro namanya. Yes. Ramzi Naufal. Ini kan ada props yang baru bro. Yes. Aster ya. Ya. Ini CZ kan punya kayaknya dia nggak suka sama pesaing ya. Dari Benar. FTX di luar gitu kan. Iya. Terus apa namanya, ini kan ada yang pesaing yang baru nih. Iya. Yang paling prominent lah. Dia akhirnya backing Aster bro. Ini Ya. tanggapan lo gimana? Nanti kita coba bahas projectnya. Oke ya. Jadi sesuai request ya. Ini juga Ramzi salah satu Naufal yang request. ya yang kita bahas juga ya ke teman-teman di dalam Akademi Kripto kemarin. Dan sebenarnya apa tesisnya? CZ kan udah pernah kena masalah. Ya. Dan beliau ini stay away dari kripto sekitar 4 bulan menjalani hukuman. Waktu itu ke sideline. Layer 1 yang bersinar waktu itu Ton. Ya. Sampai Ton juga kena masalah. Terus juga Solana. Ya, jadi transit season itu happen ketika CZ itu behind bars sebenarnya. Dan setelah beliau keluar ya waktu itu kita masih bullish dengan Solana tapi bearish dengan transit di Solana. Kenapa? Karena pasti disikat semua sama CZ. Ya. DSC-nya pasti dinaikin. Ya, Ya. BNB happy all time high. Ya kita udah ngomong $1.000 itu dari tahun 2024. Dan memang kejadian beneran juga. Ya waktu itu tesis kita karena CZ ini nggak bisa sepenuhnya keluar loh dari kripto. Ya dia emang nggak ngurus Binance ya. Richard Teng yang ngurus. Cuman bukan berarti dia tuh keluar dari kripto. Enggak lah, dia mesti di belakang. Iya. Dan dia ini sebenarnya yang paling duluan dengan ide perpetual DEX di tahun 2019 ya. Terus habis itu muncullah ya Hyperliquid dan dia merasa bahwa wah saya harus punya skin in the game juga. Ya. Yeah. Dan itulah mengapa Aster di launch dan memang to be honest ya kemarin saya juga udah coba tuh saya pakai trading sejam time out 3 kali saya pakai sejam. Aster. Ya Aster tuh 502 bad getaway. Ya. tiga kali ya dia time out. Dalam 1 jam saya pakai trading dan kayaknya memang Kenapa itu lagi farming lo? benar lagi. Farming volume ya lo ya. Lo pencet Bener. tak tok. Berapa volume itu? Tak tok. Ya volumenya ya so far ya yang lighter ya ini ya puluhan juta ya cuman belum mulai lagi ya. Oh, karena berarti belum sibuk banyak juga. pencetnya Ya, kan benar. malas kan kayak. Belum banyak ngetapnya ini ya. Karena kalau Aster ya saya entry dan ya so far naik 60%. Karena itu waktu tidur sebenarnya. Dia sejam sebelum pengumuman ya rate cut. Karena Ya. sebenarnya saya itu bukan tipikal gini. Banyak orang yang berpikir kan kayak crypto bros yang lain biasanya. Kayak, ini kamu pasti begadang jam 1. Enggak, saya jam 11 tidur. Karena gini. Ya itu tadi, ya saya expect dari awal volatility-nya nggak sebegitu ekstrim dan saya bukan tipikal yang selalu trade on the news ya. Saya nunggu settle the dust dulu baru saya lihat direction-nya. Ya. Berbeda dengan orang yang selalu wah FOMC meeting terus habis itu terabar gitu bro ya. Iya. Terus loss bareng-bareng gitu. Iya. yang zamannya begitu biasanya kan. Ya, daripada begitu ya saya ngomong buang-buang waktu. Ada yang gitu, terabar FOMC. Banyak kayaknya. Iya kan? Aktivitas yang menurut saya ngapain ya cari beberapa pips ya beberapa persen ya mending kita nunggu aja lah ya cuman itulah trading baru. Itulah kenapa akhirnya saya kelewatan Aster juga nih agak kesel juga ya sebenarnya karena ini di post jam 12 malam sejam CZ tahu nih ini pasti Crypto Bro begadang ya sejam sebelum FOMC ini bisa nih saya pom-pom jadi kan. Ya. Saya tidur, beberapa orang yang rasional tidur. Itu ya. tuh gue nggak pernah lihat tuh di luar negeri tuh namanya tuh Kenapa? Trabar. Itu apa itu? Itu lu pencet-pencet bareng kah? Itu kan aktivitas yang sangat sendiri ya. Gue bahkan gini eksekusi trade kayak kemarin misalnya gue bilang kayak bro gila. Gue BNB gue sempat potong 2,5% lagi gitu kan. Tapi ngomongnya tuh setelah udah terjadi semua gitu. Biasanya gue nggak kayak bro ini gue mau beli BNB di harga 600 bro gitu. Segini posisinya. Gue aja sama dia yang partneran tuh nggak begitu teman-teman, nggak sampai kayak nggak di sebelahan gitu loh. Nih di Dex, gue di Dex gitu kan, yuk kita pencetnya bareng gitu. Iya. Nggak pernah kayak gitu. Ayo bro, buka posisi bro gitu. Iya kan. Wah, lah belum pencet gitu. Iya itu kayaknya terus bareng gitu. Gini loh, market kan bisa aja gue ngelawan dia. Contohnya gue nggak masuk ETH dia menang, dia lawan yang lain menang artinya. Terus lu bareng ngumpul dengan duit lu yang sangat sedikit itu. Lu pencet-pencet bareng terus ngerasa keren. Itu fenomena keterbatasan intelektual ya teman-teman ya, kita bilang ya. Jadi jangan begitu-begitu itu
Jangan. Jangan. Itu apa IQ lu nanti tambah jongkok terus. Ya. Lu nggak akan lihat kayak orang di trading floor Goldman Sachs. Lu posisi berapa? Lu buka berapa? Enggak. Ya mereka cuma di Bloomberg anteng aja. Iya, Ada portfolio manajernya. Ya kalau mungkin even di kripto juga sama. Iya. Ya. Sama. Kalau lu mau lihat fund-fund yang di kripto juga sama gitu. Ya. Jangan. Jangan apa namanya punya keterbatasan intelektual. Ya, punya fetish trabar. Ya itu aneh Iya tuh kan? Indonesia Fetish trabar gitu kan. Bingung gua juga. Iya, kayak Dari siapa sih yang bikin itu? Ini kan, itu tuh dibikin sama geng-gengnya binary option kan awalnya kan. Buat rugi barang gitu kan dapat komisi kan. Cuma itu kayak menjalar gitu loh. bener. Kayak menjalar gitu. Dia bilang itu formula orang tolol. Aduh. Kasian. Nah udah, jadi Aster menurut lu gimana? Walaupun Oke, kita lihat itu. price actionnya ya. Kita langsung lihat aja. Oke, Aster memang ya, ya kita inilah ya kita gambar dari saya ingat banget 1,71 nih CZ yang ceiling ya. Karena sebenarnya ini udah banyak juga yang garap ya. Tapi karena terlalu banyak ini, jadi terlalu banyak ya DEX yang pengen coba jadi hyper liquid. Jadi saya pun juga bingung ya mau farming yang mana. Akhirnya karena gini, hype menjamur ya kan. Orang habis itu kayak waduh bikin ya. Kalau Bro Kakar ini rajin teman-teman. Bener. Dia pencet volume masih pencet lighter dia. dan sebagainya. Jadi kayak bingung ini mana ya. Di BSC pun juga ada banyak ya. Kita ngomong MYX semua kayak ini mana yang dikerjain. Jadi setelah Aster ya, saya juga akhirnya mikir ya hype-nya menurut saya bisa couple leg lagi ya. Dalam artian 2-3 kali lipat dari sini. Cuman ya saya berharap ya teman-teman sekarang dia sedang dalam pattern continuation ya. Kalau kita ngomong klasik ya, price action ya, dia developing higher low lagi nih di sini ya. Ya, di sini higher low ya, dan ya ideal skenario begini, dia naik lagi. Cuman karena saya sebenarnya suka diskon, ya saya berharapnya dia nggak bonjol. Meskipun ya secara risk to reward ada chance ya. Sekarang Aster a good buy short term di 0,6 ya dengan potensi target lagi ke 0,8 ya. Kita ngomong kalau trading ya masih bentuk higher low dia. Ya, masih membentuk higher low ya. Dengan invalidasi ya di bawah 0,55. A very good chance to buy. Ya. Cuman ya karena saya suka diskon ya saya pengennya nge-swap dulu ya 0,4, 0,3 ya baru a golden buy ya. Karena sebenarnya price action-nya hyper liquid. Ini sebenarnya hari ini kita bisa melihat nih apakah dia bisa mempertahankan 0,6 atau tidak. Ya. Karena hyper liquid ini seperti ini ya. Hari ke hari itu waktu dia listing dia price action-nya organik. Betul. Jadi dari low, higher low terus sampai ke $30. Betul. Ya. Itu yang dilakukan atau hyper liquid post TGE. Jadi hari ini kita tahu Aster ini just another hype atau dia memiliki secara fundamental dibutuhkan ya atau orang-orang nge-value dia atau enggak. Karena website wise ya masih oke hyper liquid ya, dan dia menang memang ya orang ngomong secara interface katanya lebih oke. Menurut saya juga sama aja ya. Dalam artian nggak se-easy ya orang pakai checks. Dan hari ini kita tahu nih apakah dia bisa mempertahankan 0,6 atau tidak. Kalau 0,6 tidak bisa dipertahankan, saya rasa 0,4 ya area di mana kita bisa place another bid ya, dan hopefully ya 0,3 untuk akumulasi kalau kita bullish on the long term ya. Cuman harusnya di sini dia potensi mengalami bounce.